22.000 ekor ayam panen 2 kali, itu masih gede bonus saya sebulan di TNC. Halo Indonesia, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Johan Wijaya. Background saya sebelum memulai bisnis TNC adalah sebagai seorang mahasiswa. Ya, tadi sedikit ralat ya buat Bu MC-nya bahwa saya di sini bukan join tahun 2010, tapi saya join di tahun 2006. Gitu. Jadi tahun 2006 sampai 2020 kurang lebih udah 14 tahun. Ya, jadi bagi Anda yang sedang menonton ini, ada yang usia baru 15 tahun, 16 tahun, ketika Anda usia 2 tahun, itu saya sudah join di TNC. Ya. Saya bukan orang yang paling lama di TNC, masih banyak lagi di atas saya yang orangnya sudah udah lama banget, ada yang sudah 17 tahun, 19 tahun, sampai 20 tahun. Nah, pada sore hari ini saya diberikan kesempatan oleh One Vision, sekolah bisnis kita, untuk men-sharingkan informasi. Sebuah informasi, siapa tahu informasi yang saya sampaikan, sekitar 10-20 menit terakhir ini akan bisa merubah kehidupan Anda. Saya yakin yang namanya hidup kita berubah berdasarkan informasi. Ya, jadi saya akan menyampaikan beberapa hal di sini. Jadi bagi Anda yang ingin lebih fokus, saya undang Anda untuk pasang headset, dengarkan pakai headset, karena nanti di akhir sesi akan biar lebih jelas nanti ya. Oke, nah saya bahas dulu mengenai kita kan lagi pandemi. Ya, pandemi COVID-19, COVID-19, di mana pandemi COVID ini orang-orang pada social distancing, pada yang itu ada terjadi kebiasaan-kebiasaan baru diciptakan. Ya, yang tadi biasanya jorok, makan nggak cuci tangan, tiba-tiba makannya jadi cuci tangan. Yang tadinya pulang rumah, nggak mandi, tiba-tiba pulang rumah jadi mandi. Ya. Yang biasanya ngelihat orang aneh kalau pakai masker, sekarang kalau nggak pakai masker kelihatan aneh sendiri. Jadi banyak sekali hal-hal yang berubah. Ya, jadi ternyata dunia pun bisa berubah. Begitu juga dengan hidup kita. Saya yakin banyak sekali, mungkin di antara Anda di sini yang menonton video ini, webinar ini, Anda berharap ingin berubah. Nah, saya ingin kasih tahu beberapa hal ke sini. Ini saya ingin, ada slide-nya. Ya. Nah, slide-nya di sini adalah kenapa harus bisnis network marketing? Ya, di samping bisnis yang lain, kenapa sih kita harus di bisnis MLM? Ya, MLM itu kan begini Pak, MLM itu kan begitu Pak, MLM itu kan masuk langsung mati, MLM itu kan meeting lanjut meeting, MLM itu kan meeting larut malam. Ya, jadi banyak sekali orang yang memandang negatif tentang MLM. Padahal mereka tidak mengerti apa yang nama MLM. Ya, MLM itu sebenarnya kenapa kita bisa menjadikan satu sumber penghasilan. Karena yang pertama adalah simple and easy. Sangat gampang dan sangat mudah. Nah, sebagai contoh, saya punya gambaran. Ya. Kira-kira nih, kalau Anda punya bisnis, ya, kalau Anda punya modal untuk berbisnis, ya, contohnya bisnis kuliner, bisnis fashion, dan lain-lain. Modalnya kurang lebih butuhnya berapa? Kalau Anda misalkan Anda punya modal, Anda memiliki modal, Anda ingin bisnis apa? Ya, kebanyakan ya para millennials ataupun para yang sudah generasi non millennials mungkin mikirnya bisnis properti. Nah, kalau yang millennials itu bisnis kuliner, bisnis fashion dan lain-lain. Nah, itu butuh modalnya berapa? Anggaplah modal yang Anda keluarkan itu adalah 100 juta rupiah. Ya, jadi modal yang Anda keluarkan ini adalah 100 juta rupiah. Nah, Anda bisa dapat penghasilan berapa? Dengan total investasi yang Anda peroleh 100 juta. Ya. Kalau yang belum pernah berbisnis sama sekali, pasti jawabannya akan sangat-sangat optimis. Saya pernah ketemu salah satu mahasiswa, saya tanya, lu pengen bisnis apa? Wah, saya bisnis kafe kok. Bisnis kafe modalnya berapa? Modalnya 50 juta. Terus hasilnya bisa berapa? Hasilnya kurang lebih 100 juta lah. Waduh. Ya, itu kayaknya too good to be true ya kan? Anggaplah kita punya modal 100 juta, profit yang kita dapetin tiap bulannya adalah 20% ya, artinya 20 juta per bulan ya. Tapi Anda harus punya modal 100 juta.
Nanti akan saya cocokkan, kita cocokkan dengan sharingnya saya nanti ya. Nah, apa jadinya? Ya, pertanyaannya begini. Pertanyaannya, ketika Anda punya uang 100 juta, Anda bangun bisnis nih, bisnis apapun itu. Entah Anda mau main properti, pasti modalnya nggak mungkin 100 juta. Pasti butuh modal yang lebih besar. Pertanyaannya adalah, di bisnis konvensional, bisnis yang Anda bangun dengan modal berapapun itu, 50 juta, 100 juta, atau 500 juta, atau berapa miliar, yang perlu Anda pertanyakan adalah yang pertama, ada mentornya tidak? Saya yakin di bisnis apapun, nggak ada mentornya. Kalaupun ada, Anda harus mencari sendiri. Betul nggak? Ya, kayak misalnya, Anda pengen punya restoran. Mentornya Anda harus cari sendiri. Nggak mungkin Anda datang ke restoran yang paling terkenal di kota Anda, lalu Anda bilang, tok-tok-tok, Pak, saya pengen punya bisnis dong, Pak. Bagi resepnya. Apa yang buat restoran ini bisa rame? Kira-kira dikasih nggak? Dikasih air panas, disiram, Anda langsung diusir. Ya, jadi yang pertama, apakah punya mentornya? Jelas tidak. Kalaupun ada mentornya, Anda harus mencari sendiri. Ya, yang kedua, modal berbanding lurus nggak dengan hasil? Ya, modal berbanding lurus nggak dengan hasil. Jawabannya adalah modal, ketika Anda punya modal 100 juta nih, ya kan, untuk bisa ngelipatin lagi, ya, untuk Anda bisa melipatkan lagi, perlu nambahin modal nggak? Jelas perlu. Ya, jadi modal ini berbanding lurus dengan hasil. Ini saya salah nih ya, tandanya X, tandanya centang ya. Jadi modal selalu berbanding lurus dengan namanya hasil. Kalau Anda modal Anda 100 juta, Anda punya restoran, Anda pengen dapat penghasilan lagi, Anda terpaksa harus buka cabang. Buka cabang, nambah modal. Nambah modal, nambah pusing. Nambah pusing, nambah kerja. Ya, jadi modal selalu berbanding lurus dengan hasil. Modalnya, Anda modal 100 juta, ya penghasilan Anda mentok-mentok aja. Mentok-mentok aja di situ. Ya, jadi nggak akan bisa penghasilan ini berlipat. 100 juta itu jadi 1M dengan modal 100 juta. Nah, yang berikutnya, apakah tahan inflasi? Oh, jelas tidak. Ya, kalau misalnya Anda punya bisnis, entah itu kafe, restoran, fashion, properti, ya kan? Wah, itu jelas-jelas nggak tahan dengan inflasi. Karena kenapa? Apalagi kalau misalnya tepatnya Anda nyewa tempat, ya itu jelas banget bahwa tempat kira-kira kalau Anda nyewa tiap tahun bakal dinaikin apa diturun? Jelas dinaikin. Nah, ada modal mati nggak? Jelas ada. Ya, ini saya salah, ya misalnya tentang ada modal mati nggak? Jelas ada. Karena kenapa? Kalau misalnya Anda punya restoran, ya kira-kira perlu modal nggak buat beli berasnya, buat beli tehnya, buat beli gulanya, buat beli piringnya. Apa nanti ketika ada pelanggan Anda datang masuk ke kafe Anda, terus dia pesan nih, ya, oh pesan nasi, pesan teh, terus Anda bilang ke pelanggannya, Pak, bentar dulu Pak ya, kita beli dulu. Enggak kan? Pasti harus ada modal mati. Artinya modal mati ini diputar terus. Modal 100 juta, 100 jutanya kalau Anda tarik, Anda nggak bisa jalan bisnisnya. Ya, yang ada adalah karena modalnya yang Anda masukin terus ke, misalnya ke bisnis Anda, karena nggak tahan inflasi, maka tiap tahun akan nambahin modalnya terus. Ini saya berbicara dari kacamata pebisnis, seorang pengusaha ya. Saya ambil contoh kayak mama saya, itu seorang pedagang kue, 32 tahun dagang, dan akhirnya di usia yang ke-33 tahun setelah buka toko, berhasil tutup. Saya nanya kenapa? Ya, modalnya tiap tahun mami harus nambahin. Belum bayar istri, belum bayar karyawan, dan lain-lain. Bahan baku naik terus, akhirnya mami mesti naikin terus. Ya, keuntungannya juga makin lama makin tipis, nggak kerasa, nggak seperti dulu. Nah, seperti itulah. Jadi kalau kita berbicara bisnis konvensional, kan ada seperti ini. Pertama, tidak ada mentor, modalnya jelas berbanding lurus dengan hasil. Anda mau nambah hasil, Anda perlu nambahin modal, nambah kerja, nambah pusing, nggak tahan dengan inflasi, dan Anda perlu modal mati yang harus diputar. Anda jualan baju, Anda perlu untuk beli baju. Anda beli properti, ya Anda perlu untuk beli tanahnya. Itu ada modal yang diputar. Nah, kita bandingkan dengan bisnis MLM atau network marketing. Di bisnis network marketing, pertanyaannya, ada mentornya nggak? Jelas banget ada. Mentornya siapa? Pengundang Anda. Orang yang mengundang Anda, itu adalah mentor Anda. Ya. Dan modal itu berbanding lurus nggak dengan hasil modalnya? Ya, pertanyaannya, modalnya berbanding lurus nggak dengan hasil? Ini salah nih, kebalik. Mestinya tidak. Ya, tidak tuh. Tidak. Nih, tidak. Oke. Modal berbanding lurus nggak dengan hasil? Enggak. Ketika Anda bergabung, seperti tadi yang Pak Julian Sinar jelaskan, ya,
di awal ada bronze, silver, gold, platinum. Ketika Anda udah bergabung sebagai membership, entah itu platinum, Anda tidak perlu mengeluarkan modal lagi. Bahkan cara berjualannya, cara ngembaliin modalnya dikasih tahu. Jadi kalau kita bandingkan dengan bisnis konvensional yang mentornya belum ada, belum jelas juga, nah di sini modal tidak berbanding lurus dengan hasil karena modalnya hanya sekali. Ya. Dan sebagai informasi, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Judesina, bahwa ketika Anda sudah platinum, potensi penghasilan ada 65 juta per minggu. Tahan inflasi nggak? Jelas banget tahan dengan namanya inflasi. Seinflasi-inflasinya kita, paling cuma pulsa telepon doang. Karena kita nggak ada yang kita gaji lagi. Nah, ada modal mati nggak? Enggak. Nah, modalnya itu cuma 99.000. Ketika Anda join platinum 13 juta, Anda dapat produknya, cara jualannya dikasih tahu, diajarin sampai bisa. Balik modalnya diajarin. Jadi ketika Anda join, itu bukan dilepas gitu aja. Mentor-mentor Anda akan membantu Anda, memberitahu Anda, menuntun Anda, langkah-langkahnya, gimana caranya Anda bisa sukses di sini. Jadi, bukan modal mati. Ada modal matinya 99.000. Jadi kalau disuruh pilih, Anda pilih yang mana? Modal 100 juta, punya income 20 juta, atau modal 13 juta dengan bonus 65 juta per minggu. Saya yakin nenek-nenek keserempet sama bajai pasti akan tahu, pasti milih yang bawah ketimbang yang di atas. Ya, ibu-ibu lagi menyusui pun juga tahu, kucing lewat pun juga tahu, ya kan? Bahwa yang di bawah lebih menguntungkan. Cara sukses dikasih tahu, cara kerja dikasih tahu, bahkan dibimbing, dituntun sampai benar-benar Anda sukses. Ya, dituntun sama siapa? Orang mengundang Anda. Jadi kalau di sini hasilnya belum jelas, belum tentu nih 20 juta. Kalau di sini platinum udah jelas pasti nih 65 juta per minggu. Jadi bisa Anda bayangkan, seharusnya logikanya ketika Anda punya modal, Anda berani utang modal 100 juta untuk dapetin income 20 juta. Yang jelas-jelas nggak ada mentor, perlu modal mati, dan perlu juga nggak tahan dengan inflasi. Harusnya, kalau Anda berani ngutang 100 juta, kenapa Anda nggak mikir untuk ngutang buat beli produk Tianzi, cara suksesnya dikasih tahu, bahkan cara berjualan produknya dikasih tahu. Bahkan Anda dituntun untuk benar-benar sukses. Simple and easy. That's why network marketing. Gitu. Itulah kenapa network marketing itulah salah satu alternatif untuk membangun suatu bisnis. Nah, ini yang saya hasilkan dari menjalankan bisnis Tianzi, ya, ini 2 mobil saya. Waktu tahun 2013 saya dapat luxury car sama family car. Ya, family car saya ambil mobil Fortuner. Mobil Fortuner ini saya persembahkan untuk orang tua saya. Ngomong-ngomong, saya itu sebenarnya tidak lulus kuliah ya. Jadi karena saya bukan lulus kuliah karena Tianzi, bukan. Dari awal saya memang udah males kuliah gitu. Jadi ini hasilnya saya bilang ke mama saya, "Mah, orang lain bisa ngasih ijazah, tapi saya bisa ngasih satu BPKB mobil." Nah, ini mobil BMW yang saya hasilkan. Sekarang BMW-nya sudah diganti menjadi mobil versi C300 MG. Ya, Bapak Ibu semua bisa ngecek harganya dimanapun gitu. Ya, saya beli baru ya dari showroom. Ya. Nah, ini sebagian kecil yang saya hasilkan. Ini rumah saya. Ini dari bisnis MLM, ya, bisnis MLM. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau lihat hasil-hasil dari bisnis MLM, rumah ini nih, kalau Anda pegang temboknya, itu ada serbuk-serbuk kalsiumnya. Ya, Anda buka keran airnya, itu ada wangi-wangi tehnya. Ya, wangi-wangi jengseti. Nah, ini saya beri lunas. Ya, lunas dari jalankan bisnis Tianzi. Ya, ini dalamnya. Sebenarnya ini saya berencana untuk merenov rumah saya. Ya, tapi kayaknya agak tergoda nih. Saya dapat tawaran tanah, gitu. Saya lagi bingung mau renov apa bangun baru, ya. Oke. Dan ini aset yang kedua saya bangun. Ya, jadi saya punya peternakan ayam, isinya tuh 22.000 ekor ayam. 22.000 ekor ayam. Panjang lebar 16, panjangnya 124. Ya. Dan tipe kandang ayam saya ini tipenya close house, jadi serba otomatis, ya. Makanya saya bisa tahu kalau bedanya konvensional dengan bisnis MLM. Kalau saya nongkrong
di kandang ayam saya ini terus selama 24 jam, 1 bulan penghasilan saya akan terbatas dengan 22.000 ekor ayam tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya pengen dapetin penghasilan tambahan lagi, saya harus buat modal lagi untuk bangun kandang ayamnya lagi. Ini kandang ayam ini saya bangun modalnya kurang lebih 1,5 miliar. Ya. Dan ini kalau misalnya saya pengen dapat penghasilan tambahan lagi, jelas saya harus perlu keluarin modal lagi. Nambah kerja nggak? Nambah kerja. Nambah pusing nggak? Nambah pusing. Ya. Cara suksesnya dikasih tahu? Nggak ada. Sampai istri saya bilang, wah enakan ditihan sih ya. Cara sukses dikasih tahu, balikin modal dikasih tahu, bahkan dibimbing, konsultasi gratis. Gampang banget ya ternyata di Tiansi, cara untuk sukses. Memang betul. Dan satu hal lagi yang lebih menariknya. 22.000 ekor ayam panen 2 kali. Itu masih gede bonus saya sebulan di Tiansi. 2 kali, 22.000 ekor ayam panen 2 kali. Masih gede bonus bulanan saya di Tiansi. Ya. Tadi kalau Anda lihat yang Silver Lion Pak Sugeng, Ibu Andi Henry, itu buat Lion, itu kita dapat bonus sharing internasional ya, per 3 bulan. Ya, nah, itu di luar bonus sharing internasional. Jadi kalau misalnya ini panen 2 kali pun, masih gede banget bonus kita di Tiansi. Dan di sini perlu modalnya 1,5 M. Di sini, di Tiansi, modalnya cuma 13 juta. Cara jualannya dikasih tahu. Cara kembanginnya dikasih tahu. Yang ini punya 22.000 ekor ayam. Aduh, ternyata ngurusin ayam jauh lebih susah ketimbang ngurusin downline ya. Gitu. Nah, jadi ini yang saya hasilkan dari jalan di sini. Kalau ngomong-ngomong ke luar negeri, dari keluar negerinya, saya sudah jalan-jalan ke luar negeri, sudah 4 benua. Dan itu gratis semua dari Tiansi, dan beberapa kali ada yang sudah 2 kali sampai dengan 3 kali. Ya, jadi kalau kita bicara secara jalan-jalan keluar negeri, Anda bisa cari di YouTube saya atau di Instagram saya, Anda bisa cari ya tentang Anda bisa cari tentang saya, ada di Instagram ataupun di YouTube. Ya, jadi itulah yang saya hasilkan dari jalankan bisnis Tiansi. Nah, untuk yang terakhir, saya mau teman-teman semua kita fokus sebentar, karena ini 1-2 menit terakhir ini akan menjadi satu hal yang sangat-sangat penting, karena itu bisa merubah kehidupan Anda semua. Ya, jadi bisa teman-teman pasang headsetnya, Bapak Ibu semua di sini pasang headsetnya. Oke. Bapak Ibu sekalian, hari ini Anda sudah melihat suatu peluang di mana peluangnya bisa merubah kehidupan banyak orang. Apa yang kita sharingkan hari ini dari awal sampai terakhir itu akan percuma, akan sia-sia ketika Anda tidak mengambil satu keputusan apapun. Di agama Anda sebagai besar Muslim, di agama saya yang Nasrani pun mengatakan bahwa Tuhan tidak akan bisa berubah umatnya jika umatnya tidak mau. Saya yakin hari ini Anda melihat peluang, sebesar apapun peluang itu akan terlewat begitu saja ketika Anda tidak mengambil suatu keputusan. Yang kami butuhkan di sini adalah suatu keputusan 1 detik. Di 1 detik bisa berubah kehidupan Anda. 1 detik bisa merubah kehidupan orang lain. Bayangkan, seorang Palestinian bergabung, banyak orang hidupnya yang berubah dari seorang Palestinian. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman dimanapun Anda berada, saya menyampaikan, Tuhan tidak pernah menjadikan langit akan selalu biru, dan bunga akan selalu mekar, dan mentari akan selalu bersinar. Tetapi Tuhan akan selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, dan doa di setiap jawaban. Jika hidup adalah tantangan, hadapilah. Jika hidup adalah anugerah, terimalah. Jika hidup adalah sebuah tugas, selesaikanlah. Jika hidup adalah kesempatan, ambillah. Jika hidup adalah keindahan, bersyukurlah. Jika hidup adalah sebuah janji, penuhilah. Saya Jody Wijaya, selamat mengambil keputusan yang kami butuhkan di sini.
keputusan Anda, satu keputusan kecil yang bisa berubah kehidupan Anda beberapa tahun ke depan dan beberapa orang yang ada di jaringan Anda suatu saat nanti. Saya Johan Wijaya mewakili para semua pengundang Anda. Jika Anda komitmen, kami sini akan berkomitmen. Jika Anda serius, kami akan jauh lebih serius. Intinya, Anda bergabung bersama keluarga besar kami memastikan bahwa Anda tidak pernah menyesal bergabung di keluarga besar yang sudah One Vision. Selamat sore, saya Johan Wijaya. Love you all.